Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Dr. Sri Dwi Aryani MSI akan membahas mengenai teori belajar dan beberapa studi kasus dalam pembelajaran di sekolah. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yakni yang terdiri dari 1. Saudara Fabiola Caroline, yang kedua Saudara Munindar Fika Suryani, yang ketiga Saudara Risma Islamiati. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Fabiola. Konsep teori belajar. Teori belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar sosial kognitif, kemudian yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme, kemudian yang terakhir ada teori belajar humanistik. Teori belajar. Teori belajar yaitu sekumpulan konsep dan prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen oleh para ahli. Kemudian yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik yaitu teori yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran dan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku yang reaktif. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Munindar. Teori belajar yang kedua yaitu sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif merupakan teori yang menggambarkan pengaruh, tindakan, dan faktor lingkungan pada diri seseorang menurut teori ini, belajar yaitu usaha untuk mengerti sesuatu yang dapat dilakukan dengan cara mencari pengalaman, mencermati lingkungan, mempraktikkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Teori yang selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme yaitu sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Untuk teori belajar yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Risma. Untuk teori belajar yang keempat, itu adalah teori belajar humanistik. Menurut Abraham Maslow dan Carl Rogers, teori belajar humanistik adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana peserta didik mampu menggali potensinya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Pada teori humanistik dijelaskan bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian yang ada. Nah, pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Ya, selanjutnya akan dibahas mengenai studi kasus. Yang pertama untuk kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dapat memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa soal kemudian, Anda meminta peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik
mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Menurut kelompok kami, siswa dapat mengerjakan soal kedua dengan baik karena peserta didik sudah mempunyai pengetahuan awal dan pengalaman dalam mengerjakan soal yang serupa. Sehingga, ketika peserta didik diminta untuk mengerjakan soal mencari nilai rata-rata, mereka mampu mengerjakannya dengan benar meskipun tanpa harus melihat urutan atau langkah pengerjaannya. Kemudian untuk soal yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sebagai calon guru, metode yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut yaitu berpusat pada peserta didik. Di awal peserta didik diberikan urutan dalam pengerjaan oleh guru. Di sini, guru sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur. Kemudian, peserta didik diberikan soal-soal latihan yaitu dengan metode latihan atau drilling, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan latihan agar peserta didik memiliki keterampilan dan ketangkasan yang lebih tinggi dari yang dipelajari. Kemudian, setelah itu peserta didik diberikan soal lagi tanpa melihat urutan pengerjaan. Peserta didik dapat mengerjakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori belajar konstruktivisme, di mana teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Teori belajar ini sesuai dengan kasus ini karena teori ini mendorong siswa untuk menggunakan pengalaman dan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, yaitu mengerjakan soal mencari nilai rata-rata tanpa melihat urutan langkah pengerjaan. Kemudian untuk kasus kedua akan dijelaskan oleh Saudara Munindar. Untuk kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Soal yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Menurut kelompok kami, pada umumnya, peserta didik kelas 1 SD usia 6-7 tahun sudah memasuki tahap praoperasional. Artinya, anak belum bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, memisahkan ide atau pikirannya. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa merepresentasikan peristiwa dan objek dan terlibat dalam permainan simbolik. Sehingga dengan adanya kasus tersebut, perlu adanya peran dan pendekatan dari guru untuk lebih intensif dalam memberikan pembelajaran dengan menggunakan metode pendekatan serta strategi yang tepat untuk membantu peserta didik yang mengalami keterlambatan berhitung. Strategi belajar ini bertujuan untuk menumbuhkan ketertarikan siswa khususnya dalam belajar menghitung ini. Adapun contoh metode yang dapat dilakukan untuk mengajarkan peserta didik menghitung diantaranya, yang pertama menghitung menggunakan jari. Menghitung menggunakan jari merupakan solusi yang paling mudah dan sederhana untuk dilakukan dalam mengajar anak berhitung. Cara ini dapat mengaktifkan otak anak karena mereka dapat belajar sambil menggerakkan bagian tubuhnya. Cara yang kedua yaitu menghitung hal yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, saat mengajak anak berbelanja ke pasar atau ke supermarket, anak diminta untuk menghitung jumlah setiap barang yang telah dibeli, menghitung berapa total harganya, berapa jumlah barang tertentu yang ada di dalam rak atau keranjang belanja. Metode belajar ini tentunya akan lebih mempermudah dan mempercepat peserta didik menghitung karena anak-anak dapat mempraktekannya secara langsung. Metode yang ketiga, belajar menggunakan alat peraga atau permainan atau role play atau bermain peran.
Belajar dengan peserta didik kelas rendah harus diselingi dengan sesuatu yang menyenangkan. Peraga yang cocok untuk digunakan untuk pembelajaran berhitung antara lain sempoa, congklak, ular tangga, dan masih banyak permainan lainnya. Selain itu, permainan juga bisa melakukan permainan peran atau role play, seperti bermain penjual dan pembeli. Untuk soal yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kelompok kami menyarankan menggunakan metode dan strategi belajar di atas karena hal ini sesuai dengan teori belajar kognitivisme menurut Piaget. Piaget mengatakan bahwa anak-anak tidak dilahirkan dengan proses kognitif yang sama seperti orang dewasa. Anak memiliki pengetahuan awal, namun dapat berubah persepsi karena kognitif anak mempunyai karakteristiknya sendiri, antara lain bisa berkembang dari waktu ke waktu, bisa berkembang dalam menanggapi lingkungan, dan dapat diperbaharui dengan adanya informasi baru yang didapatkan oleh anak. Untuk kasus yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudara Risma. Untuk kasus yang ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, metode yang digunakan Bu Made dalam mengajarkan materi teks deskripsi sudah sesuai, karena dengan memberikan contoh berupa teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali, para peserta didik mampu membayangkan dan memahami dengan mudah materi yang disampaikan, jika dibandingkan dengan menggunakan teks deskripsi tentang bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Hal ini sesuai dengan latar belakang peserta didik yang notabene berasal dari Bali, di mana budaya Bali tidak memperbolehkan membangun bangunan melebihi tinggi pohon kelapa. Selain itu, wilayah Bali juga merupakan wilayah yang terdapat banyak pantai dan mempunyai makanan khas tersendiri. Untuk pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin awal, Bu Made memberi contoh teks deskripsi sesuai dengan budaya dan kultur peserta didiknya. Hal itu sesuai dengan teori humanistik, yang pada prinsipnya tujuan dari teori belajar tersebut adalah memanusiakan manusia, di mana peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas adalah teori belajar merupakan sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Adapun macam-macam teori belajar itu ada behavioristik, ada sosial kognitif, ada konstruktivisme, dan humanistik. Untuk yang terakhir itu adalah saran. Saran dari kelompok kami itu adalah seorang guru harus dapat mengasosiasi stimulus respons secara tepat. Peserta didik harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari, dan seorang guru sebaiknya lebih peka terhadap peserta didiknya supaya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
sehingga peserta didik dapat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah dan tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.